Oh tidak, dia tersedak. Oh Tuhan, Nona muda tersedak. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Tak ada waktu, rumah sakit terdekat 10 menit jauhnya. Dan untuk menyelamatkan dia, mereka harus membuka lehernya untuk mengeluarkan penyumbatan. Jika kamu bukan ahli bedah, kamu tidak bisa melakukan operasi itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Nona muda mati di sini, kita semua akan dikubur bersama dia. Kita harus mencoba sesuatu. Ayo. Anak malang. Dia tersedak. Itu salah satu dari 10 keadaan darurat medis teratas. Apa yang bisa dilakukan? Oh tidak, oh tidak. Anak saudara sepupu aku mati karena tersedak. Tak bisa bernapas. Wajahnya menjadi merah semua. Sangat menyedihkan. Oh dear. Jika kamu membawa dia ke rumah sakit, dia pasti mati. Gunakan manuver Heimlich, cepat. Laut apa? Jilatan apa? Metode darurat apa? Kamu menghabiskan waktu untuk membawa Nona. Aku akan membunuh sakit. Pergi. Tolong aku. Saat kita sampai di rumah sakit, dia benar-benar akan mati karena sesak napas. Tidak. Jika kamu tidak mau menyelamatkannya, aku akan menyingkir dari jalanku. Apa yang anak ini coba lakukan? Benar? Apa yang kamu lakukan? Betapa tidak tahu malu. Dia mengambil kesempatan dari dia. Ya? Benar, dia seorang cabul. Bajingan. Lepaskan Nona itu, sekarang. Aku bisa bernapas. Dia baik-baik. Dia benar-benar menyembuhkannya. Dia memperbaikinya hanya dengan beberapa gerakan. Itu salah satu dari 10 keadaan darurat kritis teratas. Dia seorang dokter ajaib. Dokter ajaib. Dokter ajaib. Dokter ajaib. Ini hanya pengetahuan umum. Tolong, jangan memuji saya terlalu banyak. Lihat, ini adalah manuver Heimlich. Kamu adalah pengawal. Apakah kamu bahkan tidak tahu hal dasar ini? Keterampilan medis yang begitu maju. Bagaimana seorang pengawal biasa seperti saya bisa memahaminya? Semuanya, mohon bubar. Hei, dokter ajaib, tunggu. Aku akhirnya menemukan kamu. Akhirnya ketemu juga. Apa yang hebat? Minggir, minggir, minggir. Siapa ini? Hahaha, lucu sekali. Sejak kapan seorang tukang bersih-bersih yang dipecat berani menyebut diri tabib ajaib? Sialan. Ketemu kamu di sini, Anta kecil Wukiang. Dan kamu siapa? Saya adalah kepala dokter baru di rumah sakit kota. Saya. Nama keluarga saya Liu. Gak kenal. Saya yang membantu Tuan Muda Wu dalam operasi pengangkatan tulang ikan. Dokter itu, operasi itu butuh keahlian luar biasa. Sedikit saja salah, pasien bisa mati. Hei, kamu nggak kenal saya. Itu karena kamu bego. Itu cuma ngangkat tulang ikan. Bukan hal yang istimewa. Kamu, Lagi pula, posisi kamu cuma dapat karena menjilat Wukiang. Kamu nggak punya keahlian atau etika medis sama sekali. kamu. Masih lebih baik daripada dukun palsu yang praktek tanpa izin. Saya bisa telepon polisi sekarang. Kamu bakal membusuk di penjara. Saya cuma berbuat satu kebaikan. Segitunya? Pak Liu, mari kita bicara baik-baik. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Enggak. Sebenarnya belum punya anak. Hei, berhenti. Jangan ngomong kosong. Kalian berdua meremehkan saya. Enggak. Kalian orang sombong yang meremehkan orang. Saya telepon polisi sekarang. Kamu bakal hancur. Hei, kamu. Beraninya kamu? Gak cuma menghina saya, nona kedua keluarga Cheng, di depan umum, kamu berani mengganggu tamu saya. Apa katamu? Keluarga Cheng? Keluarga terkaya di Yunzhou? Jadi dia ahli warisnya. Nggak heran penampilannya begitu. Tabib ajaib, kalau kamu ikut saya pulang dan mewakili keluarga Cheng di konferensi medis, saya jamin dia nggak akan jadi masalah buat kamu. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Kita urus masalah ini dulu. Paling buruk, saya kabur malam ini. Baiklah, saya ikut kamu. Nona Cheng. Aku baru ingat, gas di tempatku masih nyala. Gimana kalau aku? Ambil kunci rumahmu, nanti aku suruh bodyguard untuk mematikannya. Ribet banget. Aku aja yang urus. Dokter Sakti, sebenarnya, selain minta tolong Anda untuk membela keluarga Cheng kami, ada hal yang lebih mendesak yang perlu bantuan Anda. Apa itu? Ini tentang kakakku, Cheng Sui. Dia sudah lemah sejak kecil, dan sekarang kondisinya parah sampai bisa pingsan kapan saja. Aku sudah konsultasi ke semua dokter terkenal,
Tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku mohon, tolong selamatkan kakakku. Jujur saja ya, aku nggak ngerti soal pengobatan sama sekali. Dengan kemampuan amatirku, anjing aja bakal geleng-geleng kepala. Ah, jangan begitu, jangan terlalu merendah. Anda baru saja menyelamatkanku saat aku tersedak. Pasti menyembuhkan kakakku bakal mudah banget buat Anda. Kalau Anda bersedia membantu, aku siap menawarkan biaya konsultasi 1 miliar. Berapapun yang kau berikan, aku. Tunggu, berapa? 1 miliar. Uang arwah? Emas dan perak asli. Keluarga Cheng kami adalah yang terkaya di Yuncheng. Kami menepati janji. Ya ampun, bahkan kalau aku mulai cari uang dari awal dunia, nggak akan pernah dapat sebanyak itu. Tidak, berapapun yang kau beri, aku tak akan peduli. Bagaimana jika aku benar-benar membunuhnya? Siapa yang akan bertanggung jawab nanti? Ah, yang benar. Berhenti menolak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau kau tak mau mendengarkan alasan, maka aku harus memakai kekerasan. Astaga, kita harus bagaimana? Apa? Swear, bangun. Hahaha. Tuan Cheng, batas waktu 3 hari sudah habis. Sudahkah kau putuskan? Oh, Ya ampun. Wajah Swear semakin memburuk. Tuan Cheng, di seluruh Yunzhou, hanya aku yang bisa menyelamatkan nyawa Swear. Jika kau masih menolak membiarkan Swear menikah denganku, dia akan benar-benar tak tertolong lagi. Semua orang di Yuncheng sangat tahu betapa playboynya kau ini. Kau mau aku menikahimu? Sama sekali. Mustahil. ini. Swear. Tuan, Nona muda, tidak ada detak jantung. Apa? Ini. Swear. Ini. Katakan padaku, selain permintaan itu, apakah ada cara lain? Aku bukan orang yang tak masuk akal. Tuan Cheng, jika kau bersedia memberikan seluruh kekayaan keluargamu, maka aku juga bisa membantu. Ayah, jangan setuju. Aku menemukan tabib ajaib yang bisa menyelamatkan kakak. Kau ternyata, Wang Ming, hari ini aku lupa cek ramalan sebelum keluar. Nasib buruk ketemu kamu. Kalian kenal satu sama lain? Lebih dari kenal saja. Dia tukang bersih-bersih di rumah sakit kami. Oh, aku lupa. Aku sudah memecatnya. Dengan kemampuan dia seharusnya pengangguran sekarang. Wang Ming, tanpa sapu itu kamu tidak bisa hidup ya. Datang lagi ke Cheng untuk minta makan. Orang seperti kamu ditakdirkan tetap di bawah selamanya. Hormati dokter ajaib ini. Dia datang untuk menyelamatkan saudari saya. Putri kedua, jangan tertipu olehnya. Dia hanya tukang bersih toilet. Apa yang dia tahu tentang menyelamatkan orang? Betul. Aku sudah bersama dia bertahun-tahun. Kenapa aku tidak pernah tahu dia tahu ilmu pengobatan? Kalau dia bisa mengobati pasien, maka babi akan terbang. Putri kedua, di mana kamu menemukan orang ini? Suruh dia keluar, sekarang. Jangan memperburuk keadaan di sini. Ayah, aku tersedak tadi. Dia hanya melakukan beberapa hal dan menyelamatkan aku, bahkan Dr. Top tidak bisa melakukan itu. Saudari saya kondisinya kritis. Biarkan dia mencoba. Kamu serius? Wang Ming, cepat. Bangunkan saudari saya. Untuk membuktikan kemampuan kamu. Sudah aku bilang dia tidak bagus. Dia hanya orang gagal, dan Tuan Cheng, keluarga Wu kami mendominasi bidang medis Yunzhou. Kami memiliki semua kekuatan, hanya aku bisa menyelamatkan putri kamu. Lebih baik kamu cepat memberikan semua aset kamu ke aku. Kalau kamu menunda lebih lama, kamu akan menyesal. Wang Ming. Karena dia koma, menggunakan CPR mungkin bisa menyelamatkannya.
Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba. Hai, dasar anak nakal, apa yang kamu lakukan? Pak Cheng, dia bukan dokter ajaib sama sekali. Aku rasa dia hanya punya pikiran-pikiran jahat, menggunakan perawatan sebagai alasan untuk mengambil kesempatan dari nona muda itu. Betul, aku belum pernah melihat perawatan seperti ini sebelumnya. Wang Ming ini, dia selalu orang yang tidak bermoral, serakah dan penuh nafsu. Dia merusak kesucian nona muda itu. Hei, Kamu, turun dari sana, kamu. ayah, ini mungkin teknik rahasia dokter ajaib itu. Ketika dia menyelamatkan aku, dia menggunakan teknik penekanan yang mirip. Sepertinya dia memang sedang berusaha menyelamatkan kakakku. Omong kosong. Nona muda itu memiliki penyakit jantung langka, hanya transplantasi jantung yang bisa menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia bisa bangun dari dia hanya menyentuhnya beberapa kali? Benar, semua kalian, jangan tertipu oleh orang gagal ini. Jika kita membiarkan dia menunda lebih lama lagi, nyawa nona muda itu akan hilang. Kamu mengubah keadaan koma menjadi penyakit jantung? Luar biasa, anak muda, kamu. Pak Cheng, jangan dengarkan dia, aku bahkan bisa menyembuhkan penyakit terminal seperti sariawan. Bagaimana mungkin aku salah diagnosis? Tidak mungkin. Dia hanya bermain-main. Menyembuhkan sariawan dianggap sebagai perawatan medis? Kalau begitu aku juga bisa merawat luka bakar, heat stroke, dan mimisan. Kamu bahkan tidak mengenali CPR dasar. Kembali ke TK dan mulai lagi, aku... Tunggu. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu menyebut ini CPR. Itu adalah teknik penyembuhan ilahi yang legendaris. Dokter pengobatan Tiongkok tua ini benar-benar Chuni Bio. Kebanyakan nonton drama pendek, ya? Dia? Apa teknik penyembuhan ilahi? Dr. Sun, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Ya, hal semacam itu hanya ada dalam legenda. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan rendahan bisa mengetahuinya? Menurutku, dia cuma menggertak saja. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu CPR. Teknik ini, di seluruh Nanhai, bahkan di seluruh dunia, hanya segelintir orang yang menguasainya. Gerakan yang dia lakukan ini hanyalah sandiwara amatiran. Dr. Sun, Anda yakin itu CPR? Ini. Tuan Cheng, teknik ini jarang digunakan, sangat tidak umum. Lihat, Wang Ming hanya memanfaatkan, karena tidak ada yang tahu teknik ini. Dia cuma menggertak, memanfaatkan prestise orang lain. Tuan Cheng, cepat putuskan. Baik. Saya setuju. Lihat, sudah kubilang dia tidak berniat baik. Tuan Cheng, kalau kita tidak hentikan dia sekarang, siapa tahu hal keterlaluan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Penjaga, bawa anak ini pergi. Tunggu. Itu dia. Kali ini, saya yakin, ini adalah teknik penyembuhan ilahi. Dan yang lebih lagi, ini adalah versi gabungan dari teknik ilahi. Wah. Ini benar-benar seperti yang dikatakan legenda. Ini harus dipadukan dengan teknik yang disebut resusitasi mulut ke mulut untuk mengaktifkan efek penuh dari teknik sakral ini. Selamat, Guru. Nona muda bisa diselamatkan. Dia tidak mungkin. Benar-benar tahu CPR, kan? Tidak mungkin. Bahkan ayahku tidak tahu, dari mana tukang sapu seperti dia bisa belajar. Kamu tidak hanya mencoba membuang waktu dan membunuh nona muda, kan? Wang Ming, kamu bisa atau tidak? Kamu tidak sengaja mencoba menunda dan membunuh nona muda, kan? Sudah tahu, kamu sampah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu tahu teknik medis sakral ini? Wang Ming, kamu mempermalukan putriku seperti ini. Jika dia tidak bangun, kamu akan mati. Sial. Aku dijebak. Kompresi keberapa aku tadi? Tidak. Jika kecepatan kompresi tidak tepat, efektivitas CPR akan sangat berkurang. Ketemu. Lihat aku memanggil lagu terhebat.
4 baris pertama lagu ini sama dengan ritme untuk 31 kompresi tepat. Diikuti dengan 2 napas penyelamatan. Cakrawala luas adalah cintaku. Di kaki bukit hijau bergulir, bunga bermekaran. Hei, semua, jangan hanya berdiri melihat, mulai ikut menyanyi. Kamu mau menyelamatkan dia atau tidak? Yang paling, yang paling bergoyang. Nyanyian apa yang membawa kebahagiaan paling? Sungai yang berliku mengalir dari langit. Mengalir ke laut dengan warna 10.000. Balada yang panas membara Adalah yang kita tunggu. Menyanyi sepanjang jalan adalah rasa paling bebas. Jika kita akan menyanyi, kita akan menyanyi dengan semangat paling. Bapak Sun, bukankah Anda bilang dia adalah dokter ajaib dengan kemampuan luar biasa? Kenapa anak saya belum bangun? Ya, tua. Mungkin saya sudah mulai tua. Penglihatan saya sudah tidak seperti dulu. Saya mungkin salah. Apa? Apakah saya benar-benar salah menilai dia? Wang Ming, berhenti berpura-pura. Aktingmu terlalu jelas. Tuan Cheng, dia tidak hanya menunda penanganan nona muda, tapi dia juga mempermainkan kita seperti anjing. Kenapa tidak langsung singkirkan dia? Hentikan sekarang. Beri saya sedikit waktu lagi. Putri tidur. Kalau kamu tidak cepat bangun, aku harus tidur selamanya denganmu, dan tidak akan bangun lagi. Tua, kita tidak boleh biarkan dia menekan lagi. Kalau dia tekan lagi, nona muda tidak akan selamat. Wang Ming, lepaskan saudara saya, sekarang. Beberapa tekanan lagi. Penjaga, ambil dokter ajaib palsu ini dan bawa dia pergi. Patahkan tangannya. Sudah saya bilang, saya hanya amatir yang belum matang. Lupakan saja, lupakan. Semua sudah berantakan. Bangun, dia sudah bangun. Dokter Sun, cepat periksa anak saya. Tuan, tanda vital nona muda sudah stabil. Bagus. Ayah, Wang Ming benar-benar membuat saudara perempuan itu bangun. Cepat, suruh para pengawal pergi. Baik, cepat. Kamu baik-baik? Kamu membuatku sangat takut. Aku pikir, aku hampir bertemu Raja Neraka. Dokter Wang benar-benar tahu. Resusitasi. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Terima kasih. Tidak mungkin. Resusitasi adalah teknik yang sangat canggih. Bagaimana mungkin dia tahu? Dia hanya beruntung. Itu hanya kebetulan. Kamu tidak cukup terampil. Kamu berpikiran sempit. Dan kamu tidak bisa menerima orang lain lebih baik. Kamu? Tuan Muda Wu, ini adalah wilayah keluarga Cheng. Kamu tidak boleh membuat keributan di sini. Haha. Begitu. Ini adalah rekayasa keluarga Cheng kamu. Menggunakan seorang petugas kebersihan untuk mempermalukan saya. Keluarga Cheng bertindak dengan integritas. Tidak pernah menggunakan trik seperti itu. Tetapi kamu, Tuan Muda Wu, keterampilan kamu kurang. Kamu harus kembali dan belajar lagi. Tuan Cheng, kamu harus khawatir tentang konferensi medis besok. Aku akan lihat. Dokter ajaib kamu yang disebut Wang Ming bisa menyelamatkan keluarga Cheng kamu. Ayo pergi. Tuan Muda Wu, sudah pergi. Jangan biarkan pintu menghantam kamu saat keluar. Ini adalah perasaan menampar seseorang di wajah. Sangat memuaskan. Sangat baik. Cari Wang Ming. Pastikan untuk menemukan di mana dia belajar keterampilannya. Hama. terima kasih. Ada apa dengan anak saya? Ini. Terlalu cepat bersorak. Bagaimana aku harus menjawab ini? Sekarang aku punya chip dokter sakti ini. Mungkin bahkan jika aku buang angin, mereka akan percaya. Lebih baik aku hanya akan bertanya beberapa pertanyaan, dan kemudian bilang aku juga tidak bisa menyembuhkannya. Nona Cheng, ceritakan gejala-gejala kamu dan jelaskan kepada saya. Aku sering merasa jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin, kadang-kadang ketika aku duduk terlalu lama, atau berbaring terlalu lama, dan kemudian bangun, aku merasa pusing dan kepala berkunang-kunang. Gejala-gejala ini terdengar seperti hipoglikemia. Benar kan? Jika kamu tidak sarapan, gejala-gejala itu semakin parah, benar? Ya, benar. Kadang-kadang ketika aku tidak makan sarapan, aku bahkan tidak bisa berjalan. Kamu bahkan tahu itu, maka kamu pasti bisa menyembuhkan saudari saya.
Apa yang kamu perlukan? Peralatan medis dan herbal yang top? Sebut saja. Tidak perlu. Tidak perlu repot-repot. Beri dia saja semangkuk air madu untuk diminum. Hanya begitu sederhana. Ya, jika kamu tidak percaya padaku, beri saja dia semangkuk untuk diminum. Dijamin berhasil. Lalu cepat ambil semangkuk air madu untuknya. Aku tidak pusing lagi. Benar-benar bekerja. Dokter Sakti, kamu benar-benar penolong bagi keluarga Cheng kami. Mohon terima hormat saya. Oh tidak, tidak, tidak. Kamu tidak boleh. Nona Cheng, itu hanya hipoglikemia. Cukup tambah gula tepat waktu. Ini semua pengetahuan umum. Wah. Benar-benar Dokter Sakti. Keterampilan medis yang begitu mendalam dan misterius. Dan kamu menjelaskannya begitu. Ringan dan santai. Dokter Wang yang sakti, kamu hanya kepada saya. Aku melakukan itu untuk menyelamatkan kamu. Nah, karena itu sudah fakta, aku hanya bisa menyerahkan diri untuk menikah dengan kamu. Saya. Wang Ning, lihat apa? Mau mata kamu dicopot? Nona Cheng, tolong, jangan ganggu saya. Saya tidak pantas untukmu. Cuma, tentang yang kita sepakati sebelumnya. Biaya konsultasi. Oh haha, tentu saja. Deposit kartu bank diterima, $1 miliar. Apa saya bermimpi? Dokter Wang, kalau begitu, sebagai perwakilan keluarga Cheng saya, kamu akan menghadiri konferensi medis. Nah, kalau kamu setuju dengan ini, semua ini milikmu. ya ampun, ya Tuhan. Astaga, luar biasa. Banyak sekali. Bahkan menyembuhkan tripofobia saya, yang sudah saya idap selama bertahun-tahun. Tidak cukup? Semua ini adalah barang antik dari dinasti Ming dan Qing. Setiap satu bernilai jutaan. Saya akan memberikan semuanya juga. Masih tidak cukup? Hei, cukup. Kalau lebih, saya takut saya akan benar-benar pingsan. Haha, hei. Jadi kamu bilang, kamu setuju? Tentu saya setuju. Kalau saya tidak setuju, saya takut kamu, Pak Cheng, dalam keadaan marah, akan mentransfer seluruh keluarga Cheng kepada saya. Hei. Tapi, sebelum kompetisi dimulai, ada beberapa hal. Saya perlu pulang ke rumah dulu. Baik. Sesuai keinginanmu. Halo? Xiao Oxue. Dr. Wang ini, satu-satunya harapan untuk kelangsungan hidup keluarga Cheng saya. Apapun yang diperlukan, kamu harus mengamankan dia. Buat dia mewakili keluarga Cheng kami di konferensi medis ini. Apa yang terjadi? Astaga. Lilin lotus itu hidup. Kamu tahu cara bicara? Bagaimana aku bisa mirip lilin lotus? Fang Wei, kamu ngapain di rumahku? Karena aku punya kunci rumahmu. Oh,
Kamu benar-benar menyebalkan. Kamu benar-benar merusak suasana kejutan yang aku siapkan untukmu. Kamu kabur dengan Wu Qiang, dan kamu masih menyiapkan kejutan untukku? Katakan saja, apa yang sebenarnya kau lakukan di tempatku? Oh, aku hanya ingin tahu, bagaimana kamu bisa begitu ahli dalam ilmu kedokteran? Aku sangat mengagumi kamu. Kamu perlu belajar hal itu? Bahkan anak 3 tahun tahu itu. Kamu, apalagi yang kamu sembunyikan dari aku? Katakan saja, dan aku milikmu. Hei, jangan ngomong kosong. Aku sudah bilang, itu hanya pengetahuan umum. Kamu tidak tahu? Ya, itu pasti menyentuh titik lemahmu. Jadi selama ini, itu hanya kebetulan, kan? Cih, benar-benar buang-buang waktu. Jadi kamu memang tidak serius untuk berbaikan dengan aku. Jangan berlagak. Jika Tuan Muda Wu tidak menyuruh aku mengorek informasi dari kamu, kenapa aku repot-repot merayu kamu? Fang Wei, aku memperlakukan kamu begitu baik sebelumnya, tetapi kamu bahkan tidak mau aku menyentuh kamu. Sekarang, demi Wu Qiang, kau malah. Hamfa. Lalu apa? Tuan Muda Wu 100 kali, tidak, 1000 kali lebih baik daripada kamu, aku rela memberikan segalanya untuk dia. Pria seperti kamu, tak ada orang yang mau kamu. Siapa bilang tak ada orang yang mau dia? Nona Cheng, kamu ada di sini untuk apa? Aku, Nona Cheng, kamu sudah bisa berjalan? dengan Dr. Wang Ming di sini, penyakit apa yang bisa menandinginya? Dia hanya tukang kebun rendahan. Dia tidak bisa menyembuhkan orang. Nona Cheng, saran saya untukmu adalah menyerah kepada Tuan Wu, jangan biarkan dia membodohimu. Jangan menghabiskan waktu lagi dengan hidupmu sendiri. Wang Ming sudah mendiagnosis kondisi saya dan menyembuhkan saya, jadi kepedulianmu tidak diperlukan. Apa? Kamu bisa melakukan transplantasi jantung? Kamu tahu cara melakukan itu? Sudah saya katakan transplantasi jantung tidak diperlukan sama sekali. Nona Cheng hanya memiliki kadar gula darah rendah, dia hanya perlu sedikit gula. Tidak mungkin. Jangan terlalu sombong. Saya tidak percaya kemampuan medismu lebih baik daripada Tuan Wu. Wu Qiang bahkan tidak bisa mendiagnosis kondisi saya dengan benar. Kemampuan medisnya benar-benar lebih rendah daripada Wang Ming. Fang Wei, kamu buta dan tidak bisa melihat nilai Wang Ming, tetapi sekarang, dia adalah tamu kehormatan keluarga Cheng. Seorang perawat seperti kamu tidak berhak menghina dia. Jika kamu terus mengganggu dia, kamu akan membuat keluarga Cheng menjadi musuhmu. Wu Qiang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Menyingkir. Nona Cheng, terima kasih. Tak perlu terlalu formal dengan saya, panggil saja saya Xiao Siwei. Kamu juga. Mulai sekarang, jangan panggil saya Dokter Ajaib, gunakan saja nama saya. Omong-omong, kamu masih belum memberitahu saya apa yang kamu lakukan di sini. Datang ke kamarmu, dan saya akan memberitahu. Hai, Shuer, kamu sedang apa? Wang Ming, kamu tidak suka aku? Kamu tidak mau aku. Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Nona Cheng. Aku tahu kamu melakukan ini untuk keluarga Cheng, tapi aku tidak bisa melakukan ini. Shuer, kenapa kamu menangis? Ada apa? Kamu bisa cerita ke aku. Wang Ming, mohon bantu keluarga Cheng. Konferensi medis besok. Keluarga Cheng tidak boleh kalah. Kenapa? Ada banyak keluarga medis di Provinsi Selatan. Itu hanya sebuah kompetisi. Apa masalahnya jika kita kalah? Wu Qiang,
Dia sudah datang ke rumah kami banyak kali untuk meminta aku selalu menolaknya. Dia menggunakan ayahnya, Wu Wentao, yang merupakan ketua asosiasi medis Yun Cheng. Secara terbuka dan diam-diam, dia telah merusak keluarga Cheng. Jika besok, di konferensi medis, keluarga Cheng tidak bisa menang, tidak hanya keluarga Cheng akan dihapus dari Yun Cheng, tapi aku juga harus menikah dengannya. Si penggoda kecil itu, Wu Qiang. Jadi, kamu adalah harapan terakhir keluarga Cheng kami. Asalkan kamu mau membantu keluarga Cheng, aku mau melakukan apapun. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Wu Qiang mendapatkan apa yang dia mau. Sudah larut. Kamu harus pulang dan beristirahat. Aku janji aku tidak akan mengecewakan kamu. Terima kasih. Dr. Wang Ming, kami sudah di bawah rumah kamu. Cepat siapkan diri dan ikut kami ke konferensi. Oke. Aku akan turun sekarang. Bagaimana ini bisa ada di sini? Lebih baik aku bawa ini. Dr. Chen. Wah, lama tidak bertemu, kawan. Hei, kamu lagi ngapain di sini? Oh, kalian toh. Aku cuma di sini jalan-jalan buat refreshing. Sudah, jangan ganggu dia. Sebelum konferensi dimulai, izinkan aku perkenalkan kamu ke seseorang. Ayo. Hampir saja. Untung tanganku cepat. Kalau sampai ketahuan aku masih melihat peta akupunktur. Hal dasar seperti itu. Aku pasti mati malu di tempat. Semua yang hadir di konferensi ini adalah ahli teratas di bidang medis masing-masing. Total ada 3 juri. Satu adalah ayahku, yang satu lagi adalah Wu Wentao, dan yang terakhir adalah kepala keluarga Shu, Su Qinghuai. Keluarga Shu berasal dari Provinsi Selatan. Mereka adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok paling terkenal, dan kepalanya adalah Su Qinghuai ini. Dia adalah dokter TCM yang sangat terkenal keahliannya. Bisa dibilang di bidang TCM, dia tak tertandingi. Perwakilan dari keluarga mereka adalah putranya, Su Yu. Jadi kalau kita menghadapi pertanyaan rumit tentang TCM, bukankah keluarga Shu pasti menang? Belum tentu. Kompetisinya ada 3 ronde. Sistemnya berdasarkan poin. Pemenang tiap ronde dapat 10 poin. Yang lain dapat poin berdasarkan waktu jawab mereka dengan skor yang menurun. Orang dengan total skor tertinggi menang. Cuma dengan sedikit ilmu kedokteran yang kuhafal dadakan, aku mungkin cuma jadi hiburan buat para ahli ini. Kalau aku mundur sekarang, apakah sudah terlambat? Wang Ming, Wang Ming. Kamu benar-benar tidak ada harapan, sudah parah. Belum mulai aja, sudah ketakutan setengah mati. Wu Qiang, Wang Ming cuma lagi gugup, apa yang kau bicarakan? Aku yang bicara ngawur, lihat dia, wajah pengecutnya itu, kalau bukan karena ada yang lihat, dia pasti udah kabur sekarang. Wu Qiang, tolong hormati peserta dari keluarga Cheng kami, hormat sedikit. Nona Cheng, Tuan Muda Wu, juga memikirkan keluarga Cheng kalian, kenapa tidak manfaatkan kompetisi yang belum mulai ini, dan ganti dia cepat-cepat, lihatlah Wang Ming ini. Si pecundang ini, dia mempermalukan kalian semua. Siapa bilang aku kabur? Dengan Wu Qiang, lawanku yang kalah, di sini, seburuk-buruknya aku. Kau akan selalu jadi yang terbawah bagiku. Wang Ming, kau cuma seorang tukang bersih-bersih rendahan, dan kau pikir kau punya kemampuan? Hah, betul sekali, kau bahkan gak lihat jarak kemampuanmu, dan mau menyaingi Tuan Muda Wu, mimpi kali. Tukang bersih-bersih, nggak heran aku nggak kenal dia. Masa keluarga Cheng mau mengikut sertakan orang seperti dia? Dia bahkan bilang Tuan Muda Wu adalah lawannya yang kalah. Tuan Muda Wu sudah menang 2 kali juara berturut-turut. Masa kalah sama tukang bersih-bersih? Iya, beraninya. Keluarga Cheng pasti nggak bisa cari kandidat yang cocok. Jadi nyerah. Dan cuma cari orang gila, iya. Kalian nggak tahu seberapa hebat Wang Ming? Tunggu saja, Wang Ming akan buktikan kalian salah. Nona, aku cuma nggak mau bikin Wu Qiang besar kepala.
Jangan bikin masalah buat aku. Ah, jangan terlalu rendah hati. Tunjukkan kemampuan aslimu, biar mereka lihat. Baiklah. Kalau kau kalah, nggak cuma akan kubuat keluarga Chengmu penuhi taruhannya, tapi juga akan kubuat Wang Ming, si pecundang ini, berlutut di depanku, sujud 10 kali dengan keras, dan panggil aku ayah 10 kali. Kau. Semuanya, konferensi medis 3 kompetisinya sekarang dimulai. Wang Ming, kami akan turun untuk menemui kamu dulu. Jangan nervus, aku percaya padamu. Wang Ming, kamu harus menang, oke? Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kamu. Wang Ming. Mengingat kita sudah kenal cukup lama, kenapa kamu tidak bersujud dan memohon padaku sekarang? Aku akan memberimu kemudahan nanti. Dan membuat kamu kalah dengan tidak terlalu buruk. Ini kesempatan terakhir kamu. Dalam bidang keahlian Young Master Wu, kamu pasti tidak bisa mengalahkan dia. Memohon padamu? Tidak dalam hidup ini. Baik, karena kamu tidak mau mengambil jalan mudah, maka kamu hanya menunggu untuk mati. HMPH. Petugas kebersihan yang kotor, minggir. Tidak bisa mengecewakan mereka. Lupakan saja. Aku hanya akan mencoba. Bagaimana jika aku beruntung? Babak pertama kompetisi. Bersaing. Identifikasi. Ini ada 3 artefak medis kuno yang tertinggal. Para ahli medis telah mencari di seluruh Daxia untuk mendapatkan mereka. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu tujuan mereka. Hari ini, siapa yang mengidentifikasi salah satu dari mereka pertama akan mendapatkan tambahan 10 poin, yang setelah akan mendapatkan skor yang berkurang. Wow. Mulai dengan sesuatu yang besar ini. Aku bahkan belum menguasai alat biasa, dan sekarang mereka melempar alat kuno padaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku dengar guru bilang, alat-alat medis yang diturunkan sejak zaman kuno. Semuanya adalah alat yang sangat rumit, tak bisa memahami poin-poin pentingnya. Sederhananya, tak bisa digunakan. Ini bukan untuk orang biasa, untuk menggunakannya. Bagaimanapun, itu artefak sakti. Benar sekali. Kamu harus menjadi dewa medis untuk bisa menggunakannya. Orang biasa seperti kita, kalau kita bisa melihatnya saja, sudah sangat beruntung. Betul, itulah yang membuat kompetisi ini sulit. Siapa tahu jenis ahli apa yang bisa mengenali satu. Wah, tidak. Tes mendiang raja belum selesai separuhnya dan dia jatuh di babak pertama. Kakak, babak pertama ini sudah sangat sulit. Wang Ming bisa melakukannya? Wang Ming bahkan Heimlich Maneuver dan CPR. Dia tahu itu, mungkin benda-benda ini, dia juga pernah melihatnya. Dia bukan orang yang terpilih, bagaimana dia bisa beruntung setiap kali? Kalau menurutku pemenang babak ini pasti Young Master Wu yang berpengetahuan. Wang Ming, bisa? Ini adalah artefak sakti dari zaman kuno, kamu mungkin belum pernah melihatnya. Kamu begitu percaya diri, seperti kamu pernah melihatnya. Artefak sakti tidak mudah untuk dilihat, orang kampung. Kamu pikir itu seperti yang kamu kenal, sapu rusak dan kain lap bau. Ketika kotak dibuka nanti, jangan sampai silau matamu. Artefak sakti hanya benda-benda ini. Kah, kamu sangat berpengalaman. Kamu kenal benda-benda ini? Kak, lihat. Ekspresi apa yang dibuat Wang Ming? Masa iya dia tidak mengenalinya? Tantangan ini sangat sulit. Kalau dia tidak mengenalinya, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Apa? Benda-benda ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bentuknya mirip seperti alat-alat dari kotak perkakas. Itu sebenarnya alat-alat kedokteran. Masa sih? Itu peralatan dapur, kan? Benda yang mirip gurita itu. Kan cuma mixer telur yang rusak? Benda-benda ini. Bahkan kakek pikun yang tinggal di sebelah rumahku pasti tahu. Kamu kesini untuk acara komedi? Bocah, kamu terlalu sombong.
Kami ini kan dokter-dokter terhormat dan diakui. Berani-beraninya kamu mengejek kami seperti ini. Kamu mungkin tidak sanggup menanggung akibatnya. Betul. Ingin pamer, bukan berarti boleh seenaknya. Hah, kamu memperlakukan alat-alat sakti ini seperti kubis busuk di pasar. Hahaha. Kalian tertawa apa? Bagaimana kalau Wang Ming benar-benar mengenalinya? Hanya karena kamu belum pernah melihatnya, bukan berarti Wang Ming juga tidak. HMPH, dengan kemampuannya, dia cuma cari perhatian, buang-buang waktu kita. Semuanya, jangan terburu-buru. Mari kita dengar dulu apa yang akan dikatakan Wang Ming. Benar. Konferensi kedokteran ini justru adalah tempat untuk kita saling bertukar pendapat dan pandangan. Benar kan? Jadi, Wang Ming, apakah kamu sudah mengenali salah satunya? Aku, para juri yang terhormat, aku sudah mengidentifikasi fungsi dari salah satu alat sakti ini, mungkin aku yang duluan. Anakku yang hebat. Jadi, ceritakan kepada kami. Fungsi apa yang kamu temukan untuk ini? Hei, tunggu. Ya, Master Wu. Semuanya harus mengikuti prinsip siapa yang datang pertama, dilayani pertama kan? Wang Ming yang pertama mengenalinya. Dan kita harus biarkan dia bicara pertama. HMPH. Lihat betapa ragu-ragu Wang Ming. Dia mungkin belum menemukan apa-apa, kan? Daripada menghabiskan waktu semua orang, lebih baik biarkan anakku bicara pertama. Ya, Wang Ming tidak mungkin lebih baik daripada Yang Master Wu. Kita sebaiknya tunggu Yang Master Wu untuk memastikan kemenangan. Benar, Yang Master Wu harus maju pertama. Supaya kita bisa melihat sendiri. Dan belajar fungsi artefak sakti ini. Fungsinya. Anak, buka mata kamu lebar-lebar, dan lihat jelas. Betapa luas pengetahuan Young Master ini. Ya, poin mudah yang sudah ada di tangan saya, hilang lagi. Ini adalah artefak sakti zaman kuno, sebuah retraktor. Karena orang zaman kuno tidak memiliki logam, mereka menggunakan kayu sebagai pengganti. Kenapa saya tidak memikirkan itu? Bentuk benda itu sama seperti retraktor kulit, sangat identik. Astaga. Seperti yang diharapkan dari penerus keluarga Wu, pengetahuan dia memang luas. Saya berani mengatakan, dia pasti masih juara kali ini. Tidak, teman. Benda ini sangat besar. Menggunakannya sebagai retraktor, kamu pikir orang seperti ayam suwir? Mengatakan itu juga terdengar benar. Retraktor semua kecil. Kamu bisa memegangnya dengan 2 jari. Tetapi benda ini terlihat agak terlalu besar. Ya, ketepatan alat medis adalah yang paling penting. Jika ada sedikit penyimpangan, efeknya akan sangat berbeda. Kamu berani menantang aku, Wang Ming. Lalu kamu bisa mengatakan fungsi lain artefak sakti ini? Tidak hanya saya tahu yang di tangan kamu fungsinya, 2 yang tersisa saya juga tahu. Wang Ming, kalau hari ini kau tidak bisa jelaskan ini, kau akan menyesal. Yang kau pegang ini namanya penggaruk punggung. Fungsinya untuk menggaruk punggungmu. Minggir. Ini adalah palu pijat. Fungsinya untuk memukul punggungmu dan mengendurkan otot-ototmu. Kalau yang satu ini, benda yang mirip gurita itu, adalah alat pijat kulit kepala. Biasa juga disebut pencabut jiwa. Barang-barang ini, harganya cuma $3 per biji di toko dolar. Aku punya banyak lagi di rumah. $2 atau $3 per biji. Hahaha. Wang Ming, kau sudah gila? Ini kan artefak medis kuno, mana mungkin ini cuma penggaruk punggung dan palu pijat? Hei, dan yang paling lucu itu benda mirip gurita tadi, kalian semua dengar? Dia bilang itu adalah pencabut jiwa. Hahaha. Ya ampun. Apa kalian semua dengar? Wang Ming ini, dia benar-benar sudah tidak waras. Katanya barang-barang ini harganya cuma $3 per biji. Artefak kuno ini, dijual dirinya pun tidak akan cukup untuk membelinya. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi dengan Wang Ming? Mungkin kita terlalu menekannya. Tuan Cheng, dari mana keluarga Anda mencari orang seperti ini? Datang ke sini hanya untuk berulah? Ya, Dr. Dewa Wang Ming. Apa kau? Serius? Benar sekali.
Barang-barang ini, nenek atau kakek manapun, hampir semua orang punya. Hahaha, hampir semua orang. Wang Ming, bisakah kau berhenti berulah? Kami juga punya dokter dewa psikiatri di sini, mungkin kita harus minta dia memeriksa kepalamu. Baiklah, karena kalian begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Ayo kita bertarung. Bertarung apa? Akan kuperlihatkan. Alat pijat kepala di tanganku ini. Kalau kamu merasa nyaman, maka babak kompetisi ini dianggap kemenanganku. 10 poin itu milikku. Kalau kamu kalah, kalau aku kalah, aku akan mengundurkan diri dari kompetisi. Aku terserah kamu, setuju. Dia ternyata bertaruh sebesar itu. Kalau dia kalah kali ini, maka keluarga Cheng kita akan hancur. Karena dia berani bertaruh, aku akan percaya padanya. Tanpa hik. Menurutku, dia cuma menggertak. Kali ini, dia pasti akan kalah. Kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang melarangmu bicara. Gurita kawat ini terlihat tajam dan keras. Bagaimana bisa dipakai untuk memijat kepala? Aduh. Iya, Wang Ming juga bilang, itu bikin orang merasa nyaman. Coba kamu bilang, benda kecil seperti ini. Mungkinkah punya keajaiban sehebat itu? Cepatlah. Banyak alasan. Aku cuma kasih kamu waktu untuk bersiap. Aku takut nanti kamu terlalu nyaman, terlempar dari kursi. Mana mungkin aku? Nyaman tidak? Nyaman. Sangat nyaman. Nyaman atau tidak? Nyaman tidak? Nyaman? Nyaman? Terlalu nyaman. Nyaman atau tidak? Ya ampun. Kok aku merasa seperti tengkorakku terbuka? Hahaha. Wahaha. Wuhuhu. Ya ampun, kenapa aku merasa seperti kepalaku mau copot? Enak kan? Rasanya? Enak, sangat enak. Hentikan itu sekarang. Jadi, Tuan Mudau, benarkan kata saya? Sama sekali tidak nyaman. Kamu cuma ngomong kosong. Wah, Kak, masa masih mau menyangkal? Wu Qiang, ekspresimu tadi, kami semua melihatnya. Kamu sangat menikmatinya, sampai hampir pingsan. Itu karena kesakitan. Wang Ming tidak tahu cara menggunakan artefak ilahi ini dengan benar. Dia cuma menyiksaku. SHMPH. Wang Ming ini, sama sekali tidak paham pengobatan. Mana mungkin dia bisa menggunakan artefak ilahi? Menurutku, dia cuma coba mengelabui. Dia memanfaatkan Tuan Mudawu untuk mempermalukanku. Aku? Kalian benar-benar penikam dari belakang? Kalau begitu izinkan aku bertanya, Tuan Mudawu, ekspresi dan sikap bisa menipu, tapi bagaimana dengan ucapanmu enak? Dengan mulutmu sendiri tadi? Iya, Tuan Mudawu, beberapa kali bilang, enak tadi, kami semua mendengarnya. Betul, keluarga Wu yang terhormat, masa mau ingkar janji, memalukan sekali. Menurut metode yang baru saja Wang Ming gunakan, itu tepat merangsang saraf tepi di kepala, sehingga mencapai efek menenangkan dan merilekskan. Wu Qiang, jangan sampai taruhan mengorbankan integritasmu. Patriark Wu, putramu sudah mempermalukan diri sendiri dengan salah menyatakan fungsi artefak. Kalau kamu masih keras kepala dan tidak mau mengakuinya, maka nama keluarga Wumu di kalangan pengobatan masih mau dipertahankan? Baik. Keluarga Wuku menepati taruhannya. Selamat kepada keluarga Cheng atas kemenangan di ronde ini. Dokter ilahi Wang Ming mendapat 10 poin. Saya mengalah padamu, Tuan Mudawu. Kamu kalah lagi dariku. Kamu cuma beruntung saja. Aku tidak percaya. Kamu bisa menang di ronde berikutnya. Kita lihat saja nanti. Untuk babak kedua, kami akan menguji keterampilan medis. Seperti yang kita semua tahu, sakit perut bukan penyakit, tetapi bisa membunuhmu ketika datang. Sakit perut telah, sejak zaman dahulu, tantangan yang terus-menerus bagi bidang medis. Hari ini, siapa yang bisa mengurangi rasa sakit pasien ini akan memenangkan babak ini. Sakit perut, itu masalah paling sulit dalam sejarah Great Xia. Sejak zaman dahulu, berapa banyak pasien yang telah menderita? Ya, sakit perut, sulit sekali. Obat biasa tidak bisa menyembuhkannya. Dan operasi, tidak bisa menemukan penyebabnya. Ini bukan hanya tes keterampilan medis, seperti menyelamatkan seseorang dari raja neraka.
Untuk mengurangi rasa sakit, mungkin kita bisa mencoba menekan titik Hego. Tapi di mana tepatnya titik Hego? Jika saya mengambil bagian titik akupunktur sekarang, apakah itu dianggap curang? Oh tidak. Melihat Wang Ming, dia tidak tampak terlalu ahli di bidang ini. Tidak pasti. Dia berpengalaman dan penuh ide-ide cerdas. Dia pasti akan menemukan cara untuk membuat kita semua terkesan. Berhenti berkhayal. Kali ini tentang perawatan nyata. Kamu tidak bisa bergantung pada keberuntungan untuk melewati ini. Dia pasti akan gagal di sini. Babak ini sangat sulit. Bahkan jika Wang Ming tidak bisa menanganinya, Wu Qiang juga mungkin tidak berhasil. Kalau begitu, kita hanya harus menunggu dan melihat. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Hehehe. Wang Ming, kamu sudah kehabisan ide sekarang, kan? Tunggu saja untuk bersujud kepada saya. Kamu duluan. Jangan ganggu saya selama 5 menit. Sombong sekali. Memberi saya start 5 menit? Sombong sekali. Beri aku waktu 5 menit duluan. Lagi lihat apa? Kalian duluan aja. Aku juga kasih waktu beberapa menit. Aku dokter spesialis penyakit perut. Aku duluan. Ini, makan bawang putih. 1 nggak cukup, kamu harus makan lebih banyak. Makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan. Ini terlalu aneh. Siapa yang waras, sakit perut malah. Makan bawang putih kayak gitu? Pasti bikin iritasi lambung. Kamu tahu apa? Ini keahlian rahasiaku. Bawang putih bisa bunuh cacing. Dia udah makan, nanti perutnya nggak bakal sakit lagi. Dunia ini terlalu gila. Gimana? Dokter gadungan, aku rasa malah makin parah. Ah, Sepertinya, kita tetap harus pakai caraku. Ambil ini, tempelkan di perutmu. Setelah angin dinginnya keluar, nggak bakal sakit lagi, ayo. Hei, masih sakit? sakit. Ya ampun. Hei, tunggu. Kasihanilah dia. Berhenti mikirin cara menyiksa orang malang ini. Aku Suyu, keturunan keluarga Su. Aku akan akupuntur dia buat redakan sakitnya. Bagus. Dia bisa akupunktur buat redakan sakit. Dia orang normal. Tidak, dia seharusnya nggak akupunktur titik intang. Dia harus akupunktur titik mulut harimau. Aku ingat sekarang. Titik Hegu ada di mulut harimau. Sudah baik kan? Hei, tunggu. Dia sakit perut. Kamu mau dia minum Baijiu? Metode keluarga Su tidak bagus. Pendekatan mereka terlalu lemah. Lebih baik kita pakai Baijiu untuk membunuh bakteri. Hilangkan peradangan dari sumbernya. Yang lain punya cara yang ampuh. Kamu malah memperburuk keadaan. Minum Baijiu. Saat perut sakit, bisa menyebabkan pendarahan lambung. Wu Qiang, metode kamu terlalu ekstrem. Belum ada yang pernah mencoba sebelumnya. Kamu harus hati-hati. Keluar. Jangan menggertak. Kamu sendiri tidak bisa menemukan solusi, jadi jangan menghalangi kemenangan saya. Hei, kamu. Pak Wu, apa yang kamu lakukan? Ini waktu perawatan anak saya. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Minumlah, pasti akan berhasil. Jangan dengarkan dia. Ayah saya adalah ketua asosiasi medis. Percayalah pada saya. Wang Ming, rencana kecil kamu gagal, kan? Kompetisi ini, saya sudah menang. Sesuai dengan reputasi Tuan Muda Wu, keahlian yang murni.
Bukan seperti Wang Ming itu. Dia hanya beruntung. Pasien belum mengatakan apa-apa. Kamu sudah merayakan kemenangan terlalu dini. Hati-hati. Kesombongan bisa menyebabkan kejatuhan. Katakan kepada semua orang, jika kamu merasa jauh lebih baik, lebih keras, terutama, pastikan orang itu mendengarnya. Katakan sesuatu, kehilangan kata-kata. Ada apa? Menyingkir. Kamu bermain-main dengan nyawa orang. Kalau dia mati, kamu akan bertanggung jawab. Ya, pasiennya muntah darah. Kamu benar-benar sedang merawatnya? Ini pembunuhan, dia muntah darah. Sakit perut adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau dia tidak bisa sembuh, itu sudah nasibnya. Apa hubungannya dengan anak saya? Kamu benar. Merawat pasien dan menyelamatkan nyawa selalu ada risiko. Pasien ini memang tidak beruntung. Kalau dia tidak bisa diselamatkan, itu bukan kesalahan saya. Benar. Ini sangat normal. Siapa bisa bilang dia tidak pernah kehilangan pasien? Ah, aku rasa sakitnya sudah hilang. Terima kasih, dokter ajaib. Kamu hanya menekan tangan saya seperti ini, dan rasa sakitnya hilang. Terima kasih, dokter ajaib. Terima kasih. Terima kasih, dokter ajaib. Wang Ming, dia benar-benar menyembuhkannya, sakit perut pasien itu. Astaga, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Wow, ini luar biasa. Tanpa obat, tanpa suntikan. Merawat dengan tangan kosong. Mungkin dia tahu ilmu magis. Ini sebuah keajaiban. Aku tahu aku tidak salah tentang dia. Kakak. Aku sedang bermimpi, Wang Ming benar-benar melakukan itu. Jadi babak ini, apakah kita menang lagi? Hahaha. Semua, kamu memuji orang yang salah. Yang menyembuhkan pasien ini jelas adalah minuman keras saya. Omong kosong. Saya yang menekan untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan dia mulai pulih. Semua, saya bisa menjamin itu. Sebelum pasien ini sembuh, Wang Ming menekan titik kopunya. Saya juga melihatnya. Kamu benar-benar tahu tentang titik akupuntur? Tidak mungkin. Di dunia ini, hanya Master TCM yang tahu pijat titik akupuntur. Dia hanya seorang penjaga. Benar, omong kosong. Keluarga Shu adalah pencetus pijat titik akupunktur. Namun kamu berani pamer di depan dia? Aku tidak bisa berdebat dengan kalian. Katakan padanya. Apa yang saya tekan adalah titik Hoku, kan? Titik Hoku apa? Tidak pernah mendengarnya. Teknikmu lumayan, tapi titik yang kamu tekan, tidak ada titik akupuntur sama sekali. Bukankah kamu seharusnya tahu TCM? Kamu bahkan tidak tahu bahwa saya menekan titik Hoku? Anak, kamu berani mempertanyakan keluarga Shu saya pengetahuan tentang TCM? Hei, itu bukan maksudnya, kepala keluarga Shu. Dia tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudnya? Kepala Cheng, orang yang kamu temukan terlalu sombong. Berani menghancurkan pengetahuan TCM keluarga Shu. Wang Ming, kamu bahkan berani menghina orang tua besar seperti kepala Shu. Hari ini, kamu sudah tamat. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku. Sudah, berhenti. Kamu sudah menyinggung keluarga Su, itu akan berdampak pada karir medis keluarga kamu. Kau tahu. Benar, keluarga Su memiliki etika medis yang mendalam, dan sangat dihormati. Jika kamu menyinggung keluarga Su, itu tidak akan baik untuk masa depanmu. Benar. Kepala keluarga Shu, aku tidak pernah bermaksud menyinggung Anda. Tapi titik Hegu benar-benar salah satu dari 362 titik akupunktur dalam tubuh manusia. Bahkan petugas kebersihan seperti aku tahu itu. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Anak muda, sejak bagan meridian kuno hilang, manusia hanya menemukan sekitar 100 titik akupunktur. Di mana kamu mendengar ada lebih dari 300? Bagaimana mungkin 300? Kamu pasti menghitung dalam mimpi. Benar, aku belum pernah mendengar dalam hidupku ada begitu banyak titik akupunktur. Kamu konyol. Dan aku benar-benar berpikir, Wang Ming memiliki keahlian nyata. HMPH, ternyata itu hanya keberuntungan. Orang yang bahkan tidak tahu berapa banyak titik akupuntur yang ada, tidak mungkin memiliki keahlian medis yang hebat. Ya,
Wang Ming, kamu sebaiknya pulang saja dan jadi petugas kebersihan. Wang Ming mengklaim pujian secara palsu dan menghina keluarga Shu. Batalkan dia. Keluarkan dia bersama dengan keluarga Cheng. Hei, jangan sentuh aku, lepaskan. Setiap kata yang aku ucapkan benar. Biarkan Tuhan yang menghakimi benar dan salah. Ayah, lihat ini. Tunggu. Oh, astaga. Ini, bagan meridian ini. Ini sebenarnya menunjukkan 362 titik. Mungkinkah ini bagan meridian manusia kuno yang legendaris? Diagram titik akupunktur manusia zaman kuno. Bagaimana mungkin? Master Shu, Anda perlu melihat dengan teliti. Jangan biarkan Wang Ming itu menipu Anda lagi. Biarkan saya bertanya. Dari mana Anda mendapatkan diagram ini? Satu hari, aku melewati sebuah toko buku. Aku membeli buku medis secara spontan. Itu adalah insert gratis. Kenapa aku belum pernah melihatnya? Master Shu, Wang Ming selalu rendah hati. Diagram ini pasti dibuat olehnya. Itu lebih masuk akal. Aku pikir kamu hanya seorang pria muda yang sombong. Siapa sangka kamu ternyata memiliki kemampuan. Baiklah, kalau begitu, babak kedua ini adalah kemenanganmu. Bawa itu. Luar biasa. 20 poin berturut-turut, kita sudah menang. Hebat, keluarga Cheng sudah selamat. Maaf tentang ini. Untuk penulis sebenarnya dari diagram ini, untuk keselamatan diri saya, aku harus mengambil kredit atas karya Anda. Baiklah. Lalu, pertandingan babak kedua ini adalah... Tunggu. Master Shu, kita tidak bisa hanya menerima kata keluarga Cheng untuk menentukan asal diagram ini. Jika Wang Ming hanya menemukannya secara kebetulan, dia tidak boleh menang. Benar. Keterampilan medis Wang Ming buruk. Dia hanya beruntung. Mengapa dia harus menang? Lalu apa saran Anda, Master Wu? Apa yang harus kita lakukan? Bukankah ada satu pertandingan lagi? Jika Wang Ming ini masih bisa menang di itu, maka keluarga Wu saya akan benar-benar yakin. Baik, ayo. Babak ketiga adalah penilaian praktik. Sebentar lagi, 10 kasus pasien akan dikirim ke ponsel setiap peserta. Peserta harus membuat diagnosis yang tepat dan menentukan kondisi pasien. Yang pertama selesai dengan benar mendapat 10 poin. Babak ketiga ini adalah keahlianku. Kamu tidak ada harapan melawanku. Ya, semoga beruntunglah. Aku tunggu kabar baikmu. Tenang sekali, apa kamu bisa mendiagnosis pasien? Tidak. Tapi tadi, aku sudah mendapat 10 poin. Bahkan jika kamu menang di babak ketiga ini, paling buruk, hasilnya seri, itu tidak bisa dianggap keluarga Cheng kalah. Pantasan kamu setuju dengan cepat tadi. Rupanya itu yang kamu pikirkan? Sayangnya, kamu melewatkan satu hal. Jika keluarga Cheng ingin keluar dari taruhan, mereka harus juara. Jika besok, di konferensi medis, keluarga Cheng tidak bisa menang. Tidak hanya keluarga Cheng, akan dihapus dari Yun Cheng, tapi aku juga harus menikah dengannya. Aduh, tidak. Bagaimana bisa aku lupa soal itu? Nikmatilah beberapa menit terakhirmu ini. Begitu pertandingan selesai, akan kubuat kamu membayar setiap malu yang kuderita karena kamu. Dengan bunga, kamu akan membayar semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menang kali ini. Kalau tidak, 2 babak sebelumnya sia-sia. Kenapa aku merasa Wang Ming bahkan lebih nervus daripada sebelumnya? Kakak, ini sudah babak ketiga. Belum sadar juga? Semakin nervus dia, semakin stabil dia. Hah, aku rasa Wang Ming hanya takut. Kalau aku jadi dia, aku akan minta maaf ke Tuan Wu sekarang juga. Hah, orang biasa melawan profesional, dia tidak mungkin menang. Diagnosis praktis seperti ini butuh ketepatan dan kecepatan. Bahkan dengan pengalaman klinis bertahun-tahun, itu tetap tantangan yang berat.
Di 2 kompetisi medis sebelumnya, Tuan Wu ini selalu yang pertama menyelesaikan diagnosis. Sudah bertahun-tahun, tak ada yang berani menantang dominasi Tuan Wu. Wang Ming ini adalah yang pertama dalam beberapa tahun terakhir yang melakukannya. Babak ketiga dimulai sekarang. Semua peserta, silakan klik tautan untuk menjawab. Ini mudah sekali. Itu hanya heat stroke. Astaga, pertanyaan hanya diposting 3 detik, dan seseorang sudah jawab yang pertama benar. Siapa yang cepat sekali? Aku baru membaca pertanyaan sampai setengah. Selamat, Wu Xiao. Kamu kembali memecahkan rekormu sendiri. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, bahkan lebih cepat lagi. Jadi itu Tuan Muda Wu. Sudah lama ku dengar bahwa Tuan Muda Wu itu cepat. Tak kusangka dia secepat ini. Apa dia bahkan tidak perlu berpikir? Memang pantas sebagai putra ketua asosiasi medis. Masalah yang begitu sulit, dan dia bisa mendiagnosanya dengan akurat. Tentu saja, dia pasti sudah menguasai pengetahuan medis dengan menyeluruh. Aku masih memikirkan tentang kondisinya. Dengan kecepatan seperti ini, apa gunanya kita bersaing? Aneh, tidak ada seorang pun yang sebenarnya datang untuk mengklaim juara pertama. Mungkinkah sistemnya rusak? Benar, untuk soal pertama, aku butuh 10 detik. Bagaimana mungkin ada orang menyelesaikannya dalam 3 detik? Wang Ming, setelah sekian lama, kamu masih belum menyelesaikan soal pertama. Kamu tidak bermaksud kamu bahkan tidak bisa membaca tulisan-tulisan ini kan? Pastinya, dia cuma seorang petugas kebersihan. Dibandingkan mengidentifikasi penyakit, dia pasti lebih ahli menilai toilet mana yang lebih mudah dibersihkan. Hahaha. Bagaimana kamu tahu soal mana yang sedang dikerjakan Wang Ming? Hasilnya belum diumumkan, jangan terlalu dini bersorak. Betul. Aku menyarankanmu untuk cepat-cepat menjawab pertanyaannya, agar tidak tertinggal jauh dari yang lain dengan selisih yang besar. Dengan dia, bahkan jika aku memberinya 30 detik lagi, dia mungkin masih tidak bisa menjawab soal berikutnya. Bahkan jika kita memberinya tambahan 30 menit, kurasa tetap tidak akan berhasil. Yang lain sudah selesai, tapi Wang Ming masih terjebak di soal pertama. 5, 8, 9. Host, saya sudah selesai menjawab. Belum 1 menit. Dan dia sudah selesai, ya? Bukankah itu berarti dia baru saja memecahkan rekor di bidang medis? Haha, Dr. Wang, kamu memang luar biasa. Sis, Kenapa aku belum masuk surga? tapi sudah melihat dewa? Wang Ming, dia benar-benar tidak mengecewakan kita. Tapi, sistem menunjukkan belum ada yang mengirimkan paper mereka. Bukankah aku sudah mengirimkan? Apa mungkin aku mengirim terlalu cepat dan sistemnya lag? Wang Ming, kamu memang suka pamer? Kamu hanya menyelesaikan soal pertama, berlagak seperti sudah menjawab semua. Hah, sudah tahu? Kamu tidak punya kemampuan nyata? Suka menggertak saja? Tong kosong nyaring bunyinya? Betul, orang seperti Wu Xiao, orang yang benar-benar ahli, tidak akan heboh setelah menyelesaikan satu masalah saja. Hah, 10 kasus teratas ini akan membuatnya sibuk dengan kecepatanmu. Berlatih beberapa tahun lagi, sebelum ikut kompetisi lagi. Mendiagnosis flu dan demam ringan. Dianggap top notch. Kalau begitu, saya benar-benar bisa menyebut diri saya dokter ajaib. Bicara ngawur saja kalau begitu. Lagi pula, saya hampir selesai. Saya ingin lihat, berapa detik lagi kamu bisa tetap sombong? Astaga, sistemnya tertunda tadi. Wang Ming, benar-benar sudah menyelesaikan jawaban. Dan jawabannya, semua benar. Tolong lihat layar besar. Ini. Bagaimana bisa begini? 56 detik. Bukankah itu baru saja memecahkan rekor yang dibuat oleh dokter legendaris Gritsia? Bagaimana mungkin? Nah, Master Wu, Master Shu, Dr. Wang Ming itu seharusnya dianggap juara konferensi medis tahun ini kan? Dasar tua bangka. Kamu dapat keberuntungan masih mengeluh? Kamu hati-hati, atau aku akan merebut Wang Ming darimu? Jangan. Selamat kepada Wang Ming dari keluarga Cheng, karena menjadi juara konferensi medis kali ini.
Dr. Wang Ming, kamu luar biasa. Bisakah kamu menerimaku sebagai murid? Aku selalu tahu. Dr. Wang Ming, bukan orang biasa. Seperti yang diduga, dia diam saja, tapi saat bicara, membuat semua orang takjub. Hahaha. Dr. Wang Ming, bagaimana caramu bisa mendiagnosis gejalanya dengan cepat sekali? Ajari aku. Ajari aku. Sekarang kita bisa tenang. Masih ada satu hal yang belum bisa kita tenangkan. Meskipun kamu saudaraku, tetapi aku juga tidak akan memberikan Wang Ming kepada kamu. Wah. HMPH. Si pecundang ini kenapa bisa begitu beruntung? 3 pertandingan, dia menang semua. Kapan dia begitu ahli? Aku tidak bisa menerima ini. Ayah, apakah kamu masih punya cara lain? Kami pasti tidak bisa begitu mudah melepaskan keluarga Cheng dan Wang Ming. Sepertinya kami tidak punya pilihan selain mengundang yang hidup dalam pengasingan di luar negeri, Dewa Medis nomor 1 dari Daxia untuk keluar dari pengasingan. Keluarga Wu, kami memiliki hutang budi dari dia. Aku percaya dia akan bersedia keluar dan membantu kami. Ajar ini si anak muda. Bagus. Akhirnya, aku punya karier yang bisa aku bangun dari awal. Nona Cheng, jangan main-main. Bosen. Bagaimana kamu tahu itu aku? Sulit untuk menebaknya. Siapa lagi? Yang bisa begitu kekanak-kanakan? Kakak. Jadi, setupnya tidak buruk, kan? Asalkan kamu suka. Aku hanya tidak memahami. Kenapa kamu harus memulai sendiri daripada tetap bersama keluarga Cheng? Betul. Pasti lebih mudah di rumah sakit. Kamu tidak perlu membawa timmu kemana-mana. Sebenarnya, aku selalu bermimpi membuka klinik sendiri. Sekarang, berkat kesempatan yang diberikan keluarga kamu, aku akhirnya bisa mewujudkannya. Apapun yang kamu ingin, aku akan mewujudkannya untuk kamu. Oh, Mbak, kan kamu janji mau ikut aku untuk lihat kliniknya. Ayo kita pergi sekarang, baiklah. Hei, dengarkan aku. Nanti kalau ketemu tabib ajaib itu, kamu harus bilang ke dia kamu lulusan terbaik dari sekolah kedokteran top luar negeri. Dia pasti mau terima kamu sebagai murid. Aku tahu. Di jalan ke sini aja kamu udah bilang berkali-kali. Ah, yang bener, aku cuma ngasih perhatian buat kamu, jangan sampai kayak abangmu, Wang Ming, gagal total. Dia dapat kerja jadi tukang bersih-bersih di rumah sakit tetap aja dipecat. Sudahlah. Halo, permisi. Tabib ajaib keluarga Cheng ada di sini. Wang Ming, kamu ngapain di sini? Bukannya aku yang seharusnya menanyakan itu? Cekak, aku baru dengar. Kamu diusir dari rumah sakit. Apa? Kamu benar-benar datang ke wilayah keluarga Cheng, mencari-cari pekerjaan tukang bersih-bersih lagi? Wah, menyedihkan sekali. Kalau ayahmu yang sudah meninggal tahu, dia akan hidup kembali karena marah. Syukurlah, kamu bukan anak kandungku, Kangku. Baru lulus dari sekolah kedokteran ternama di luar negeri. Akan segera menjadi magang. Dengan dokter ajaib keluarga Cheng, mulai sekarang, saat kamu menyapu di sini, dan melihatnya, kamu lebih baik membungkuk, dan menyapanya dengan sopan. Aku tidak ingin mendengar tentangnya. Membungkuk dan menyapa. Begitu aku masuk ke keluarga Cheng, hal pertama yang akan kulakukan adalah memecatnya. Kamu benar-benar suka berhayal. Kamu memang suka melamun, ya? Kamu terlalu cepat berasumsi. Sudah merencanakan masa depan saya? Apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa kamu mungkin tidak akan diterima oleh dokter Dewa? Kamu pikir kamu siapa? Berani-berani kamu mengejek saya? Kamu tahu apa ini? Kenapa kamu menunjukkan benda ini kepada saya? Belum pernah melihatnya sebelumnya, kan? Ini adalah ekstraktor jiwa yang diperkenalkan oleh dokter Dewa di konferensi medis. Jiwa? Tidak hanya saya membuatnya sendiri, tetapi saya juga tahu cara menggunakannya. Begitu dokter Dewa melihat ini, dia pasti akan berpikir saya orang yang berbakat. Astaga, anak saya sangat luar biasa. Ketika dokter Dewa melihat kamu, dia pasti akan mengambil kamu sebagai muridnya. Sedangkan kamu, kamu bisa menjadi petugas kebersihan yang buruk. Luar biasa, memang. Sombong sekali. Karena alat pijat kepala. Ucapkan itu lagi. Pulang sana, nak. Tabib ajaib tidak akan menerimamu. Ngapain susah-susah mempermalukan diri sendiri? Kamu siapa sampai bisa memutuskan untuk tabib ajaib?
Kamu pikir menyapu lantai beberapa hari lalu jadi bos di sini? Maksudku, anakmu tidak punya akal sehat. Tabib ajaib saja tidak menerima murid, walaupun dia menerima, dia hanya akan menerima orang-orang yang jenius dalam pengobatan. Aku lulusan universitas top. Beraninya kau bilang aku tidak punya akal sehat. Baiklah kalau begitu. Aku tanya kamu. Keseleo pergelangan kaki. Bagaimana cara mengobatinya? Ya diamputasi, tentu saja. Itu pertanyaan klinis. Apa itu bisa dianggap akal sehat? Diamputasi? Kalau menurut logikamu, kalau ada yang terluka, pasiennya bakal dapat hukuman mati darimu. Ya, kalau gitu, kamu yang kasih tahu. Kalau kakimu terkilir, kan tidak bisa jalan. Dia, kalau tidak diamputasi, terus, gimana cara pasang kaki palsunya? Tentu saja, kamu pakai es batu. Itu prinsip pemuaian dan penyusutan termal. Kamu tidak tahu itu? Tentu aku tahu itu. Aku hanya agak lambat memahami. Kamu. Ayo, coba lagi, lanjutkan. Baiklah. Kalau begitu, aku tanya kamu satu lagi. Untuk memer akibat benturan atau pukulan, apa yang pertama harus kamu lakukan? Hei, aku tahu jawaban ini. Aku baru melakukan uji klinis minggu lalu. Kamu hanya membuka memarnya dan mengeluarkan darahnya. Sederhana. Astaga. Jadi, bagaimana menurutmu? Hebat kan? Anakku memang luar biasa. Kamu tukang bersih-bersih yang menyedihkan, kamu tak akan bisa menyamainya seumur hidup. Benar-benar hebat. Dengan metode perawatan anakmu, para pasien itu akan berbaris untuk reinkarnasi. Kamu benar-benar berani mengatakannya lagi. Aku lulusan terbaik dari program kedokteran, banyak sekali orang yang meminta konsultasiku. Aku bahkan malas melayani keahlian medisku. Kapan giliranmu, si imut-imut, untuk berdiri di sini dan mengkritik? Kalau begitu kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, bukankah itu membuatmu lebih buruk dari si imut-imut? Hei, kamu! Oh, sekarang aku mengerti. Kamu sengaja mengulur waktu di sini agar anakku tidak bisa bertemu tabib suci. Betapa jahatnya kamu. Sekarang kamu berani menghalangi jalan anakku untuk naik pangkat. Jadi kamu yang menjebak. Tunggu saja. Begitu aku bertemu tabib suci, aku akan usir kamu dari Yunzhou. Cheng Qing dan Cheng Shui masih di dalam. Kita tidak bisa biarkan mereka masuk dan membuat keributan. Hei, biar ku beritahu kamu yang sebenarnya. Tabib suci tidak ada di sini. Tapi ada tamu penting di dalam. Kamu tidak bisa masuk sembarangan dan mengganggu mereka. Kami tidak percaya. Tabib suci pasti ada di dalam. Semakin kamu menghalangi kami, semakin kami akan masuk. Hei, minggir, atau justru minggir. Pukul dia. Memukuli satu penjaga adalah hal yang bisa ditanggung keluargaku. Aku. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menggertak Wang Ming. Nah, Fang Wei meninggalkanmu, jadi kamu cari dua lagi? Mereka cukup cantik. Di mana kamu menjemput mereka? Hei, jaga mulutmu. Jaga sopan santun. Kau boleh menghina saya sebanyak yang kau mau, tapi jangan sentuh dia. Gagah sekali. Apa ini? Kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa tanganku tidak bisa digerakkan? Menekan saraf median akan membuat tanganmu mati rasa dan lemah. Bukankah kamu murid terpandai? Kau bahkan tidak tahu pengetahuan dasar seperti itu? Oh, hati-hati, jika tabib ilahi keluar dan melihatmu menggertak calon muridnya, kau mati. Kau ingin mengambilnya sebagai muridmu. Dia melihatmu membunuh seseorang. Aku tidak pernah mengatakan itu. Apa yang baru saja dia katakan? Kau menerima murid? Mungkinkah tabib utama keluarga Cheng adalah kamu? Wang Ming ini tidak pernah bilang dia bukan dokter ajaib. Cukup seram kalau dipikir-pikir. Mustahil, benar-benar mustahil. Wang Ming itu cuma tukang sapu biasa. Kalau kamu dokter ajaib, saya akan langsung jongkok dan jilati lantai ini sampai bersih. Hai, siapa yang rakus? Kamu tidak bisa datang ke sini cuma mencari gratisan. Wang Ming, jangan buang waktu kamu dengan badut ini. Bukannya kamu bilang mau jalan-jalan dengan kami? Bagaimana kalau saya telepon pengawal keluarga Cheng datang ke sini dan suruh mereka diusir? Keluarga Cheng? Benar, saya adalah putri kedua dari keluarga Cheng. Ini saudara perempuan saya. Apa, kamu sekarang takut? Saya tidak percaya. Kamu semua bersekongkol dengan dia. Kamu bersekongkol untuk menipu saya. Meniru keluarga Cheng, yang paling kaya di sekitar, menjadikan kejahatan kamu lebih parah.
Hai, apa untungnya aku bohong ke kamu? Mereka bakal kasih aku sertifikat? Atau kasih aku jutaan? Terus aja pura-pura. Ah, yang bener aja. Siapa saja bisa bicara besar. Wang Ming, kamu bilang kamu tabib ajaib. Kalau gitu, tunjukin buktinya. Iya, bener. Tunjukin. Kalau kamu nggak tunjukin, aku bakal posting kamu online. Aku suruh semua orang kritik kamu. Lihat aja siapa yang berani sewa kamu nanti. Kamu akan kelaparan di jalanan. Pastiin aku kelihatan bagus di videonya. Dan pakai hashtag tabib ajaib ganteng dari Yunso, itu bakal dapat banyak tontonan. Kamu pikir aku nggak berani? Hah? Tunggu aja. Aku bahkan bakal tambahin lokasinya. Tabib ajaib itu lagi viral banget sekarang. Kamu berani pura-pura jadi dia? Aku bakal suruh semua orang datang buat bongkar kamu beneran. Hai. Itu keterlaluan. Tukang kebun berani menyamar sebagai dokter dewa. Siapa yang di sekitar? Ayo, kita hadapi dia langsung. Aku akan melakukannya. Dokter Dewa telah mengajari kita begitu banyak pengetahuan baru. Dia benar-benar penyelamat. Berani-berani kamu menumpang nama baiknya. Kita harus memberinya pelajaran. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Siapa yang dekat? Cepat ke sana. Jangan biarkan penipu ini lolos. Aku akan membuatnya minta maaf dengan berlutut. Astaga. Satu flare, pasukan akan muncul. Kalian akan dikuliti hidup-hidup. Siapa itu? Siapa yang berani menyamar sebagai dokter Dewa? Itu dia. Cepat. Tunggu. Dokter Dewa Wang Ming. Benar-benar kamu ingat aku. Kamu yang memberi pasien sakit perut bawang putih. Hei, bagaimana kamu bisa menjadi penggemar terbesarku? Sejak kita berpisah hari itu, aku tak bisa melupakan pengetahuan medis luasmu dan keterampilan luar biasa. Aku tak bisa mengeluarkanmu dari pikiran. Setelah aku kembali, aku bekerja keras meningkatkan keterampilan sendiri, berjuang agar cukup layak untuk menjadi muridmu suatu hari. Non, lihat baik-baik. Dia itu penipu. Kamu bilang siapa penipu? Pada hari konferensi medis, aku juga ada di sana. Dokter Wang Ming adalah dokter juara. Aku akan mengenalinya dimanapun. Dokter, kenapa tidak tunjukkan medali kamu? Bawa keluar dan biarkan semua melihat. Aku ingin tetap rendah hati. Tapi kamu yang minta. Tidak mungkin. Si tukang gagal ini ternyata dokter ajaib. Wang Ming. Bukan. Bro. Kita adalah saudara angkat, meski tidak ada hubungan darah. Tolong, jangan terus menyimpan kesalahan saya. Terima saya sebagai muridmu. Oh, ya. Oh, ayolah, Aku adalah ibu tirimu, bagaimanapun. Kita adalah keluarga. Lakukan saja untukku, dan terima Kang Er. Ya. Tidak. Orang ini menghina sang dokter dewa, dan bahkan memposting tentangnya online. Kita mengajarnya pelajaran. Untuk sang dokter dewa. Tidak. Hei, aduh, tunggu, aduh, stop memukul saya. Stop, tolong, aku salah, maafkan aku. Aduh, stop memukul saya. Aku salah, sang dokter dewa. Stop memukul saya. Dia dipukul cukup parah. Untungnya ini klinik. Jika dia terluka, kita bisa langsung membawanya masuk dan merawatnya. Praktis. Orang seperti dia, sok tinggi yang meremehkan orang lain, pantas diberi pelajaran seperti itu. Halo? Apa? Keluarga Wu ingin menantang kita lagi? Wang Ming? Kepala keluarga Cheng, di mana keluarga Wu? Mereka mengirim surat tantangan, lalu pergi. Bicara besar sekali. Di sini tertulis, jika aku menang, keluarga Wu akan menyerahkan posisi mereka sebagai keluarga terkemuka kepada keluarga Cheng, dan mengakui gelarku sebagai tabib ilahi. Jika aku kalah, Cheng Qing dan Cheng Shui akan menjadi milik Wu Qiang. Ayah, kenapa ayah terlihat sangat khawatir? Jangan-jangan ayah tidak percaya kalau Wang Ming akan menang. Ayah tidak tahu kemampuan Wang Ming. Jika mereka berani datang, kita berani pergi. Bagaimanapun, kita pasti akan menang pada akhirnya. Ayah, kamu tahu kemampuan Wang Ming.
Kalau mereka berani muncul, kita juga berani pergi. Kita pasti akan menang pada akhirnya. Si pecundang Wookiee yang sudah berapa kali kalah sama aku, dengan kemampuan selevel dia, aku bisa mengalahkannya 100 kali. Tapi keluarga Wu adalah klan berusia seabad yang berakar kuat. Kalau mereka menantang sekarang, pasti ada kartu as di lengan baju mereka. Selain itu, mereka sudah mengundang pers. Ini akan jadi siaran langsung global. Kalau gitu, kita jangan pergi saja. Hei, tidak pergi bukan pilihan. Seluruh dunia sedang menonton ini. Kalau kita tidak muncul, bukannya itu artinya kita sudah kalah? Benar kan? Ini terlalu berdampak pada keluarga Cheng kita. Terlalu besar dampaknya. Terserah. Nanti kita hadapi saja saat waktunya tiba. Aku terima tantangannya. Sebelum berangkat, aku bawa obat-obatan dari rumah. Semoga berguna. Dokter Ajaib Wang Ming, boleh saya tanya seberapa yakin Anda untuk memenangkan kompetisi ini? Dokter Ajaib Wang Ming, katanya Anda dulu cuma tukang bersih-bersih. Kok tiba-tiba jadi dokter ajaib? Memang sengaja merendah? Atau ada cerita lain? Dokter Ajaib Wang Ming, tolong jawab. Jawab pertanyaannya. Tidak ada komentar. Dokter Ajaib Wang Ming, jangan gugup, lakukan yang terbaik saja. Kami akan menyemangati Anda dari tribun penonton. Jangan khawatir. Wu Qiang cuma bekas sasaran pukulanku. Walaupun dia datang dengan persiapan, dia bukan lawanku. Hahaha, Wang Ming. Siapa bilang aku bertanding melawanmu? Oh, bukan kamu. Aku paham sekarang. Kamu takut nggak bisa mengalahkanku? Takut, ya. Wang Ming, kamu pikir kamu sepenting itu? Tuan Muda Wu yang sudah malas berurusan denganmu? Kalau aku ingat benar, Wu Qiang seharusnya adalah jenius di bidang medis. Bahkan dia pun kalah telak dariku. Apa keluarga Wumu punya orang yang lebih hebat lagi yang disimpan? Buru-buru apa? Kamu akan tahu setelah kompetisi dimulai. Kali ini, kamu nggak ada peluang melawan keluarga Wu. Tunggulah untuk ikut mati bersama keluarga Cheng. Keluarga Cheng dan Wu kompetisi keterampilan medis Sekar Erang dimulai. Mari kita sambut kontestan dari kedua belah pihak ke panggung. Katanya Wang Ming bahkan mengalahkan Tuan Muda Wu. Dan keluarga Wu masih mau bersaing dengannya? Jadi, keluarga Wu, siapa yang akan mereka kirim? Masa kepala keluarga Wu sendiri yang turun, ya? Anggota keluarga Wu. Semuanya ada di antara penonton. Siapa lagi yang bisa? Kenapa ya? Tak kenapa kontestan dari keluarga Wu belum naik juga? Apa yang mereka rencanakan? Aku tidak tahu. Hatiku, kenapa terus berdebar-debar seperti ini? Tuan Muda Wu kompetisinya sudah berjalan 2-3 menit. Mana orang-orang keluargamu? Keluarga Wu di mana? Jangan bilang mereka takut menghadapi aku. Terlalu takut? Mereka kabur dan mengecewakanmu? Cuma itu kesabaranmu? Ini, suara itu. Tidak. Tidak mungkin. Keluarga Wu. Bagaimana mereka bisa mengundang dia? Aura yang begitu kuat. Orang ini pasti master sejati. Dia siapa? Medical Immortal dari Gripsia, Shen Qingfeng. Hebat. Hebat Dewa Medisia yang hebat bersaing dengan aku. Kamu bercanda, kan? Wang Ming, bukannya kamu sangat sombong? Ada apa? Sekarang setelah melihat Dewa Medis kamu lari dengan ketakutan? Hahaha. Wang Ming, di mana sikap sombongmu dari sebelumnya? Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu menang ini. Bagaimana Wang Ming bisa bersaing dengan master seperti ini? Keluarga Wu kamu ini curang, bukan? Hei, Nona Cheng. Aturan tidak melarang tantangan antar tingkat. Kami benar-benar dalam aturan. Haha. Keluarga Wu itu jahat. Mereka benar-benar mengakali kita. Anak, jadi kamu yang memecahkan rekor saya. Master, jika aku bilang, aku tidak sengaja memecahkannya, kamu percaya aku? Kamu punya karakter. Kalau begitu, untuk babak berikutnya, aku tidak akan memberimu kesempatan. Pertandingan ini adalah 3 babak. Babak pertama adalah... Tunggu. Anak, ini kompetisi biasa. Pasti kamu sudah bosan. Maka hari ini,
Ayo ubah aturan. Ayo kita bertanding. Dengan cara berbeda. Apa yang ingin kamu pertandingkan? Topiknya. Kami akan memilihnya dari penonton di sini. Apapun kondisi mereka bisa datang untuk konsultasi. Dan kami obati mereka di sini. Langsung. Dalam 1 jam, siapa yang melihat paling banyak pasien menang. Tidak bisa diterima. Ini, bagaimana bisa kamu mengubah peraturan secara spontan? Ini. Peraturan tidak menyebutkan hal ini. Kamu tidak bisa sembarangan mengubah aturan kompetisi. Si Wu Wentao yang licin itu selalu mencari celah. Dengan format aslinya, Wang Ming masih punya kesempatan untuk menang. Tapi sekarang sepertinya, Hahaha. Wang Ming bersaing dengan Sage Medis Grazia dalam kecepatan, langit sendiri yang menghancurkan keluarga Cheng. Hahaha. Wang Ming, kamu harus mengalah sekarang, supaya kamu tidak menghabiskan waktu semua orang. Sudah sampai sejauh ini. Mungkin bisa mencoba. Baiklah. Guru, saya mohon bimbingan Anda. Semua penyakit bisa dipresentasikan untuk diagnosis. Kita mulai sekarang. Aku, dokter hebat. Aku memotong tangan saat keluar pagi ini. Masih berdarah. Bisa kamu membalutnya untuk aku? Ini? Sudah. Apa ini? Ini apa sih? Ini plester luka. Lukanya kecil banget, nggak perlu pakai kasa. Lagi pula, kalau lukanya udah sembuh, kasa itu bisa nempel di daging, sakit banget pas dicopot. Ini bukannya cuma selotip doang? Kecil banget. Nggak tembus darah? Nggak. Bagian yang dekat luka ada lapisan penyerap, yang bisa nyerap darah sedikit dan bikin cepat beku. Wah, gerak jari aku nggak terganggu sama sekali. Dulu kalau aku luka, tanganku dibalut kayak mumi. Tapi, yang sekecil ini, nggak boleh kena air, kan? Boleh kena air. Plester lukaku tahan air, boleh kena air sesuka hati. Ah. Cuma jangan lupa diganti rutin. Oh, makasih. Wang Ming berhasil menangani seorang pasien. Dia mendapatkan poin pertama. wah, Wang Ming ternyata lebih cepat dari dokter ilahi. Benda yang dia punya itu hampir seperti artefak ilahi. Kelihatannya sangat berguna. Sayangnya aku tidak terluka. Kalau tidak, aku akan minta beberapa plester khusus itu. Wang Ming luar biasa. Dia ternyata punya sesuatu yang bahkan dokter ilahi belum pernah lihat. Tentu saja. Lihat siapa yang mewakili keluarga kita. Bagaimana mungkin? Wang Ming, bagaimana dia bisa punya begitu banyak artefak ilahi? Wang Ming cuma beruntung saja. Dokter ilahi pasti sengaja mengalah padanya. Dia bukan tandingan dokter ilahi. Dia memang punya keahlian. Nah, sekarang aku akan serius. Bawa pasien berikutnya. Oke. Waktunya hampir habis. Wang Ming pasti akan kalah. Belum tentu. Skornya sangat dekat. Siapa yang akan menang akhirnya masih belum pasti. Lihat betapa paniknya Wang Ming. Dia tidak seperti Sage Medis yang begitu tenang. Kamu yakin dia bisa menang? Sage Medis adalah sosok legendaris di komunitas medis Grazia. Dia belum pernah dikalahkan selama bertahun-tahun. Meskipun Wang Ming begitu hebat, dia tetap tidak bisa melampaui Sage Medis. Wang Ming bahkan bisa memecahkan rekor yang dibuat oleh Sage Medis. Mengalahkan Sage Medis sendiri seharusnya juga tidak sulit. Astaga. Hanya satu lagi pasien yang sembuh, dan aku akan menang. 2 dokter hebat, aku sangat gatal di seluruh tubuh. Semakin parah, tolong, lihatlah. Ini adalah penyakit menular. Wang Ming, jangan dekat-dekat dia. Jangan biarkan dia menular ke kamu. Betul, penyakit menular itu tak bisa disembuhkan. Turun sekarang.
Jangan biarkan dia turun. Dia terlalu dekat dengan pasien itu, dia pasti sudah tertular. Benar, tangkap dia dan bakar dia. Supaya dia tidak menular ke kita semua. Tuan Wu benar. Wang Ming terlalu dekat dengan dia. Kita juga harus menangani dia. Telepon polisi. Tangkap dia. Wang Ming. Astaga, lihat. Wang Ming menyentuhnya dengan tangan. Dia benar-benar sudah kehilangan akal. Kita harus membunuh Wang Ming. Jangan biarkan dia menular ke orang lain. Hari ini, apa kamu makan sesuatu? Aku sedikit lapar sebelumnya. Aku makan beberapa mangga di bawah. Dokter ajaib, apa aku benar-benar punya penyakit menular? Itu bukan penyakit menular. Dia hanya mengalami reaksi alergi. Alergi. Apa gejalanya? Baru dengar yang kayak gitu. Apa ini nular? Ini tidak menular. Ini cuma penyakit ringan biasa. Jangan dengarkan dia bohong. Ini pasti menular, dia cuma mau menginfeksi semua orang. Betul, lihat dia. Banyak sekali ruam merah di tubuhnya. Pasti dia sakit parah. Jenis yang tidak bisa disembuhkan. Dia bukan orang seperti itu. Berhenti menuduh sembarangan. Benar. Kemampuan medisnya sudah jelas bagi semua orang. Dia bilang tidak menular, ya pasti tidak. Kalau kamu bilang ini penyakit ringan biasa, maka bisa kamu obati. Cukup minum 1 pil saja. Langsung sembuh. Hahaha, Wang Ming. Bagaimana mungkin? Yang kamu punya mungkin hanya pil gula, mau menipu anak 3 tahun? Ya, Wang Ming. Kamu pikir kamu punya pil ajaib di tasmu, yang bisa menyembuhkan segala penyakit? Tapi berbagai pil yang Wang Ming berikan hari ini, benar-benar menyembuhkan semua penyakit para pasien. Wu Qiang, kalau kamu iri pada Wang Ming, bilang saja. Kalau dia bilang bisa menyembuhkan orang ini, pasti dia bisa. Baiklah, Wang Ming. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan dia hari ini, aku akan pastikan kamu dan dia masuk dengan kaki sendiri, tapi dibawa keluar. Ambil ini. Hei, sudah tidak gatal lagi. Ruamnya juga sudah hilang. Yang ini. Yang ini, benar-benar sehebat itu. Wah, obat yang benar-benar ajaib. Belum pernah kulihat yang seperti ini. Anak muda, bisa beri aku beberapa tablet, supaya aku bisa mempelajarinya. Tidak masalah, Pak. Ambil saja apa yang kamu butuhkan, dari obat-obatanku. Bagus. Bagus. Hahaha. Pemenang turnamen ini adalah Wang Ming dari keluarga Cheng. Silakan berikan penghargaannya, Tabib Ilahi. Hahaha. Baiklah. Hahaha. Aku sudah mulai tua. Gelar Tabib Ilahi Daksya ini kuberikan padamu. Anggap saja ini caraku untuk berterima kasih atas obatnya. Hahaha. Guru, mau kemana? Ada beberapa hal yang harus kita urus. Kita akan pergi, selamat. Taruhan pada surat tantangan awal. Kamu ingatkan? Benar. Kepala keluarga Wu, kamu kalah. Posisi kepala asosiasi medis Yunzhou. Bukankah sekarang harus jatuh ke keluarga Cheng kita? Baik, aku akan pergi sekarang, untuk membuat perjanjian. Aku akan menyerahkan semua sumber daya, ke keluarga Cheng kamu. HMPH. Hei, Wu Qiang. Masih ada beberapa urusan pribadi yang harus kita selesaikan. Hahaha. Dokter Dewa Wang Ming. Oh, tidak. Tabib Dewa. Tabib Dewa Wang Ming. Aku gagal mengenali kehebatanmu sebelumnya. Aku telah menyinggungmu. Sekarang aku tahu aku salah.
Aku mohon, berikan sedikit belas kasihan. Sekarang aku tahu aku salah. Aku hanya berharap kamu bisa. Tolong, kasihanilah aku. Wang Ming, aku mohon, biarkan aku pergi. Wu Qiang memaksa aku. Hei, wanita jahat, dulu jelas-jelas kamu. Diam. Wang Ming, kamu bilang kamu akan memaafkan aku. Kamu bahkan bilang, kamu akan menikahi aku. Benar kan? Mimpi kali. Aku bilang, aku akan membalas bagaimana kamu mempermalukan aku dan aku akan melakukannya. Lepaskan aku. Wang Ming, sekarang semuanya sudah beres, janji kamu kepada kami bagaimana untuk berbelanja. Kapan kamu akan menepatinya? Ya, aku sudah tidak sabar. Ayo kita pergi sekarang, Wang Ming yang traktir kita hari ini. Baiklah.